Tapi mungkin inilah jalannya, harus berpikir. Udah. Halo. Hai. Hai Keisha dan semuanya. Akhirnya ya. Akhirnya tadi sempat gak bisa join ya? Apa? Tadi sempat gak bisa join. Koneksinya kali ya? Nggak tahu. Aku chat-chat kamu kayaknya kamu tidak membacanya. Oh iya. Anyway, selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang di sharing session bersama dengan Today News barengan sama Keisha Lefronka malam hari ini. Nah, jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol, perkenalkan dulu namaku Syafira. Jadi hari ini atau malam hari ini kita bakalan ngobrol sama Keisha di Instagram Live. Enggak cuma itu aja, tapi akan ada hadiah senilai Rp200.000 berupa saldo link aja. Jadi buat 4 orang penanya terbaik. Jadi kalau mau nanya, mau ngajuin pertanyaan ke Keisha, langsung aja ditulis di kolom komen. Nanti dari Today News akan memilih 4 orang yang beruntung untuk mendapatkan saldo link aja. Oke, langsung aja kalau gitu kita mulai. Oke. Bersama sama Keisha di sini. Sebelumnya aku mau nanya deh, Keisha kamu tuh aslinya dari mana sih? Jawa Timur, Malang, bukan? Ya benar. Aku dari Jawa Timur, wong Jawa. Oke, nah aku baca ya katanya kamu tuh dulunya atau mungkin sampai sekarang gitu ya sebenarnya nggak punya cita-cita jadi penyanyi, tapi terus akhirnya malah sekarang ngeluarin single. Coba ceritain dong awal mulanya kamu akhirnya join di kompetisi pencarian bakat menyanyi gitu sampai akhirnya sekarang menjadi seorang Keisha Lefronka yang kita tahu gitu. Jadi ini panjang nih, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, kita punya waktu 2 hari lah. 3 hari sih kayaknya nih, lebih dikit nggak apa-apa ya. Jadi aku tuh keluarga aku tiap malam kan, aku masih SMA kan. Aku baru naik SMA, aku baru kelas 1 SMA. Keluarga kita tuh selalu kalau malam tuh makan bareng. Dan kita selalu cerita-cerita kayak kegiatan hari ini. Nah kakak aku nih, dia waktu pulang sekolah, dia pulang jalan-jalan ke mall. Terus habis itu dia dapat brosur si kompetisi ini, ajang pencarian bakat ini. Terus akhirnya ditawarin lah aku sama mama dan sama papa. Dia kayak tanya, kamu mau nggak ikut ini? Terus aku bilang enggak, karena aku sama sekali nggak bisa nyanyi. Aku kayak nyanyi di kamar mandi doang aja. Dan aku kayak, aku tahun ini, aku mau les dulu, ngembangin dulu, biar tahu lebih banyak dulu, baru ntar ikut lah ya, karena biar ada bekalnya nih. Terus papa mama aku kayak, terus aku cerita ke teman-teman aku, kayak semuanya pada support papa mama aku, kayak nggak ada yang di tim aku. Akhirnya ya udahlah ya, orang-orang aja percaya aku, kenapa aku nggak percaya sama dia? Jadi akhirnya aku cobalah keluar dari zona nyamanku, dan akhirnya here I am. Oh oke. Jadi ketidakpercayaan diri sebenarnya bukan karena kamu nggak menguasai atau nggak bisa nyanyi justru, tapi sebenarnya bisa, tapi kayak ragu-ragu karena nggak nyoba gitu, karena kamu ada di comfort zone. Kamu sebenarnya modeling ya, Keisha? Aku modeling, ya, karena mama aku dulu model, jadi aku dari kecil udah modeling. Nah, terus kan akhirnya kamu memberanikan diri untuk apply dan akhirnya menjadi finalis dari ajang pencarian bakat tersebut, dan akhirnya sekarang merilis single juga gitu. Gimana akhirnya kamu mengumpulkan keberanian dan juga keeping it together sampai akhirnya kamu berhasil keluar dari zona nyaman? Ya, itu yang paling penting ya, tadi sudah sempat aku mention, itu support system dari orang sekitar itu penting banget, karena kita benar-benar butuh mereka. Kayak pasti kan ada ups and downs, kayak teman-teman yang selalu nemenin kalian apapun yang terjadi, keluarga kalian, wah itu nomor 1 banget. Apalagi buat orang-orang yang kayak, yang akhirnya aku yang kayak berusaha keluar dari zona nyamanku, itu kan sebenarnya susah banget kan, nggak yang segampang aku ngomongin sekarang. Nah,
Terus di usia yang masih sangat muda, pasti kan ada ups and down-nya ya. Maksudnya Ya, kita tahu kompetisi itu bukan satu hal yang simple gitu, bukan yep, satu hal yang sederhana, hanya sekedar lomba nyanyi dan sebagainya gitu. Apalagi di zaman sekarang, semua orang bisa komentar lewat media sosial, ada voting juga, dengerin ya. komentar dari para juri dan sebagainya dan sebagainya. Gimana caranya kamu menjaga your sanity gitu supaya akhirnya kamu tetap fokus ada di kompetisi tersebut dan setelah selesai pun kamu tetap konsisten nih di jalur musik. Sebenarnya awalnya tuh kayak homesick banget karena kan aku dari setelah itu aku benar-benar memutuskan untuk ya udah aku stay di Jakarta. Jadi kan aku ninggalin kehidupanku selama 16 tahun pada saat itu di Malang kan. Wah, itu kacau banget sih, itu nangis-nangisnya dapet banget sih. Jadi waktu itu buat keep me insane, aku kayak keep in touch aja sama teman-teman di Malang, sama keluarga di Malang. Karena aku di sini sama mama doang, jadi papa, kakak, adik aku, keluarga aku masih tetap di Malang. Yang aku kayak tetap ngabarin aja, tetap cerita-cerita. Itu sih menurut aku. Oke, jadi sebenarnya emang dukungan dari orang-orang terdekat kamu tuh jadi salah satu hal yang penting banget ya, dan nggak sampai kapanpun cerita ini akan terus terbawa gitu, karena akhirnya your power is coming from them gitu kan, walaupun emang sebenarnya kamu you have your own power within you. Nah, Keisha, sampai akhirnya kan sekarang kamu merilis single, udah ada di peringkat bahkan sampai 17 ya sekarang ya, 20 besar ya, 17. Nice, congratulations. Judulnya Tak Ingin Usai. Ceritain dong proses kreatifnya seperti apa. Waktu itu sebenarnya, jadi waktu itu aku lagi meeting sama label aku Universitas Indonesia. Meeting untuk single aku selanjutnya, karena kebetulan aku 2 tahun udah gak rilis single. Jadi waktu itu dikasih beberapa pilihan lagu nih. Terus waktu denger lagu Tak Ingin Usai ini, ya waktu itu aku belum tahu judulnya apa. Aku kayak langsung, aku suka ini. Aku mau lagu ini jadi laguku, aku mau lagu ini jadi laguku. Aku kayak ngomong, dan aku setelah meeting itu aku sengejar-ngejar itu sama A&R-nya Umi, karena aku secinta itu sama lagu ini. Dan akhirnya diproses lah lebih lanjut untuk recording dan segala macam, yang recordingnya sempat ketunda 2 bulan kayaknya, karena waktu itu aku batuk nggak sembuh-sembuh. Oh, oke. Jadi prosesnya nyanyi kan, jadi itu 2 bulan ketunda karena aku masih sakit itu. Jadi sempat ketunda, tapi akhirnya sekarang bisa kalian nikmati. Nah, selama proses recording, rekaman dan sebagainya, kamu terlibat sejauh mana sampai akhirnya single ini dirilis? Aku terlibat sejauh mungkin karena aku udah percayain semuanya ke label aku, ke Universal. Jadi aku kayak mungkin approve aja beberapa hal, dan mungkin nyampein apa yang aku pengen ada di lagu ini, apa yang aku pengen konsep MV-nya kayak gimana, terus ceritanya gimana, orangnya siapa, itu lebih ke aku sendiri di sini. Oke, nah kalau dari lagunya sendiri, lirik bagian mana yang paling kena nih buat kamu? Menurut aku part akhir sih, yang waktu klimaks, yang waktu mulai teriak-teriak itu galaunya bisa nangis sampai kenapa sih? Aku denger lagu aku aja bisa nangis kan, aneh banget gak? Oh ya? Iya. Oh gitu. Oke, Keisha, kamu kan selain nyanyi kamu juga acting ya? Yes. Kamu main di series gitu, dan akhirnya orang nih sekarang ngelihat kamu sebagai salah satu seniman dengan bakat yang banyak gitu, acting, musik gitu, bernyanyi. Kamu masih amat sangat muda gitu. Ini sambil aku baca-baca pertanyaan dari teman-teman juga. Pertanyaannya bagus-bagus banget. Yes, aku setuju banget sama pertanyaannya Ita gitu. Gimana caranya how you manage those things gitu sampai akhirnya, maksudnya ini adalah part of your life, it's your passion gitu. Kan susah ya memanage dua hal yang aku yakin sangat berbeda gitu, menyanyi dan juga environment bekerja di lokasi syuting dan sebagainya di usia yang masih amat sangat muda. Untuk manage sebenarnya aku kan gak sendiri, aku ditemani sama aku, jadi sangat amat memudahkan, sangat amat membantu ada Mama di sini. Jadi ketika manage itu, aku sempat, dan plus sekolah kan, acting, nyanyi plus sekolah. Waktu itu aku belum lulus, pernah di lokasi
aku syuting sambil ujian, sambil Zoom. Wow. Dan itu ujian kayak ujian, kalau dulu kan ada UN, waktu di tahun aku tuh Iya. UN, PSBN tuh. Wah, itu sambil syuting itu hektik banget. Tapi yang kayak aku lakuin untuk manage sebenarnya nggak yang kayak ada tips and trick khusus ya. Cuman kayak mungkin lebih ke istirahat yang cukup sih kata aku, karena kalau istirahatnya kacau itu terus semuanya, karena kita nggak akan fokus sama apa yang kita lakuin, terus kita juga capek dan jadi nggak total di depan kamera. Setuju banget. Siapa sih idolanya Keisha? Atau siapa yang jadi inspirasimu dalam berkarya? Inspirasi aku dalam berkarya, aku suka banget sama Maudy Ayunda. Oke. Kenapa Maudy? Wah, karena dia, maksudnya kan aku pada saat itu memainkan posisi aku yang SMA, masih sekolah, terus masih acting dan masih nyanyi, tuh ngebaginya kacau banget. Dan aku ngeliat Maudy Ayunda kayak kuliahnya jalan nomor 1, tapi karyanya masih tetap keluarin karya, itu gila kata aku, keren banget. Iya, setuju. Emang salah satu public figure, seniman atau apa namanya, sosok perempuan Indonesia yang kita butuh ya, orang-orang kayak lebih banyak gitu ya, idola-idola seperti Maudy Ayunda yang very fokus, determined juga gitu, dan driven gitu dengan apa yang dilakukan. Aku mau ingetin lagi buat teman-teman semuanya yang ada di sini nonton live Instagramnya Si Today barengan sama Keisha, bahwa nanti akan ada 4 orang yang beruntung yang kalau terpilih gitu ya, mendapatkan saldo link aja masing-masing Rp200.000. Jadi boleh ditulis pertanyaan yang nanti akan dipilih sama teman-teman dari Si Today. Pokoknya pertanyaan yang seru, pertanyaan yang keren gitu kan, nanti bakalan diumumin. Oke. Nah, sekarang karena kamu udah terjun di industri musik, industri hiburan secara umum gitu ya, ada yang berubah nggak pandangan kamu terhadap dunia hiburan atau dunia berkesenian ini? Banyak banget. Kayak dulu waktu aku lihat, karena aku lihatnya cuma di layar aja ya, lihat di handphone, lihat di TV, lihat di YouTube segala macam. Kayak wah, jadi artis nih enak banget ya, kayak bisa dapetin apa yang dia mau, disukain sama orang-orang, ditunggu-tunggu karyanya. Dan ternyata setelah aku di sini itu kayak istirahat kurang, ya kayak gitu-gitulah yang merubah pandangan aku. Ya. Apa sih yang berubah Keisha dari kamu sebelum dikenal sekarang gitu ya, dan dulu gitu? Iya. Ada yang berubah? Ada dong, ada banget. Menurut aku yang paling sangat amat utama tanggung jawab aku sama diri aku sendiri sih. Karena dulu kan kalau mau main ya udah main, mau duduk kakinya di atas ya udah diangkat aja. Tapi kan sekarang karena aku ditonton, lebih diperhatikan banyak orang, jadi aku lebih ngejaga diri sendiri karena takutnya tuh kan juga berdampak buat orang lain, nggak cuma buat aku aja. Ya. Kalau kamu nih apa namanya? Berarti kamu usia sekarang berapa ya, Keisha? 17 belum ya? Sekarang 19. Aku dulu 19. Ya. Apa kamu cita-citanya apa sih, Keisha? Aku tuh aku nggak tahu ya ini baik apa enggak, tapi aku bukan tipe orang yang kayak punya cita-cita. Aku kayak orang yang go with the flow aja, kayak harus mau ngebawa aku kemana ya udah aku ikut. Tapi dulu aku sempat punya cita-cita waktu SMA jadi duta besar. Nah, waktu itu aku ikut student exchange di sekolah aku. Jadi kayak ketemu kan tuh sama orang-orang Indonesia yang hebat di luar sana. Jadi kayak wah keren juga nih tinggalnya di luar negeri gitu kan. Biasa anak-anak kecil lihat apa pengen apa gitu. Nah, ini ada yang komen, kamu kan mau jadi duta besar dulu. Oh, diingetin. Baik. Ya. Iya, disebutin juga. Iya. Oh, oke. Jadi duta besar ya, jadi diplomat gitu ya. Ya. Dan sekarang setelah udah terjun secara profesional sebagai penyanyi, terus juga acting juga, berubah nggak cita-citanya? Atau emang udah mau fokus aja di dunia hiburan nih? Kayaknya lebih ke fokus aja di dunia hiburan ini. Nah, kalau dari apa namanya, dari apa yang udah kamu lakukan gitu ya, khususnya lewat lagu, apa sebenarnya yang kamu harapin, Keisha, dari orang-orang ketika mendengar atau menyaksikan karya kamu? Yang aku harapin, karena nggak semua apa yang kita rasain bisa kita ceritain ke orang, nggak bisa yang kita
story, kita upload di IG gitu kan. Jadi semoga aku berharap banget lagu aku bisa mewakilin hati orang-orang. Kayak tinggal upload nih Keisha Tangin Usai, nanti orang lihat story-nya baru bisa tuh kenapa nih orang ada. Dan aku pengen ini mewakili perasaan kalian dan bikin nangis. Kayak aku pengen kalian ada yang nemenin waktu nangis. Karena kalau misalnya kita tiba-tiba kita mood-moodan kan nggak tahu kan, kayak ih lagi pengen nangis deh, kayak kalau nggak kok pacar kan siapa tahu tengah malam kan, nggak mungkin kalian minta teman kalian datang tengah malam gitu. Jadi semoga lagu ini bisa nemenin kalian waktu nangis dan waktu nggak ada siapa-siapa di kalian. Oke. Pengennya jadi salah satu karyanya jadi temen nangis khususnya di lagu ini ya, Tak Ingin Usai. Tapi kalau secara detail Tak Ingin Usai itu ceritanya tentang apa sih, Kay? Tak Ingin Usai itu sebenarnya menurut aku lagu itu tergantung gimana orang mengartikannya, karena aku yakin tiap orang pasti punya arti yang beda-beda meskipun itu satu lagu yang sama. Kalau menurut aku lagu ini menceritakan tentang hubungan yang dipaksa selesai, yang nggak tahu karena mungkin gak direstuin atau LDR atau emang udah beda visi aja, tapi sebenarnya masih sama-sama punya perasaan. Dan akhirnya kayak salah satu dari mereka mengambil keputusan kayak udah kita selesai, kita udah nggak bisa kayak gini terus. Tapi yang satunya juga masih tetap pengen, boleh nggak sih kita lanjut, kita coba aja dulu gitu. Tapi akhirnya tetap berpisah meskipun mereka masih sama-sama perasaan dan tetap berharap kalau suatu hari nanti bakal ketemu lagi dalam keadaan yang beda. Baik. Wow, cukup dalam ya lagu ini. Aku ke distract sama ada yang komen ada bayangan hitam. Iya, itu kan refleksi kaca, Mas. Nah, Itu refleksi kaca, Mas. Kirian. Gitu aku agak ke distract. Oke, aku bacain pertanyaan. Ini ada dari followers. Jadi beberapa waktu kemarin pas kami post mau ada Instagram live barengan sama Keisha di sharing session. Kami kayak post a drop question gitu. Pertanyaannya ada 2 yang kepilih. Yang pertama, apa yang dipikirin sama Keisha ketika recording sampai akhirnya bisa menghayati lagunya sampai ke bawah gitu yang denger? Aduh, gimana ya? Lebih ke yang aku bayangin, karena aku sempet relate juga sama lagu ini, kayak back in beberapa masa lalu aku relate sama lagu ini. Jadi itu yang aku bayangin dan sama apa yang aku punya sekarang. Apa yang aku punya sekarang nanti kalau dia pergi gimana, kalau kita tiba-tiba gak bareng lagi, ntar tempat cerita aku siapa, tempat bersandar aku siapa, lebih ke situ sih. Jadi itu karena kayak bikin sedih banget. Dan aku waktu recording nangis. Oh iya? Iya, aku gak ngerti deh kenapa. Jadi mungkin itu juga ya yang bikin teman-teman yang dengerin lagu tadi ada yang nulis beberapa, aku sampai nangis dengerin lagunya karena waktu proses rekaman juga sang penyanyi atau Keisha nih juga ikutan nangis teman-teman. Jadi emang cukup emosional gitu ya, apalagi ketika recording ada kenangan masa lalu yang ikut dihadirkan gitu supaya lebih menghayati gitu kan. Diterima ke hati. Nah, betul. Nah, berikutnya apa yang paling menantang buat Keisha di dunia entertainment dan belum kesampaian sampai sekarang? Apa yang aku pengen berarti ya? Iya, ada 2 sih sebenarnya kayaknya ini pertanyaannya. Apa yang paling menantang setelah kamu berkecimpung di industri entertainment ini, dan yang kedua, apa goals atau harapan atau cita-cita yang belum kesampaian di dunia entertainment baik untuk bernyanyi maupun acting? Yang paling menantang sih sebenarnya mungkin lebih ke apa yang bikin aku susah atau apa lainnya nggak tahu lah. Menurut aku sih 19 tahun dan aku masuk ke dunia entertain waktu aku masih 16 tahun. Dan aku punya kehidupanku sendiri di kota kecilku. Dan ketika meninggal itu semua kesini itu berat banget. Aku benar-benar tiap hari nangis, tiap hari telepon ke teman-teman aku. Dan setelah di sini makin masuk ke dunia entertain dengan pergaulan yang beda banget karena kulturnya udah pasti beda. Itu yang susah banget karena dari daerah ke kota besar itu pergaulannya beda banget. Cara kita ngobrol, cara kita berteman, cara kita main, pokoknya itu semua beda banget. Dan kalian akan ngerasain hal yang sama kalau kalian juga anak yang merantau. Yes. Belum lagi kita punya
teman-teman yang banyak yang kita harus cari apa sih keunikan dari diri kita sendiri yang bisa buat orang lain tertarik sama kita. Karena kan ada banyak banget you name it, kayak ada banyak banget penyanyi, ada banyak banget aktor, aktris. Jadi gimana caranya kamu bedain diri kamu sendiri, kamu keunikan kamu sendiri gitu. Kalau goalnya aku yang belum kesampaian dapat awards apapun itu, entah itu acting atau nyanyi, aku pengen banget ngasih piala nih ke mama papa aku gitu. Jadi semoga lagu amin. Oke. Nah itu dia tadi ya, udah dijawab beberapa dari Keisha. Nah kalau untuk kalau sekarang kan berarti kamu masih SMA. Udah selesai belum sih? Terus aku baru lulus SMA tahun lalu, tapi lagi. Oke. Yes. Oke. Berarti kan ketika kemarin tadi kamu bilang kemarin sempat ngalamin ujian saat syuting dan sebagainya. Nah itu kan sulit tuh gitu. Gimana gimana pendidikan ini bisa mendukung karir kamu, atau mana yang akhirnya sempat ada gini, kalau dulu zaman aku masih sekolah, masih kuliah dan sebagainya, ketika harus juggling dari satu kegiatan-kegiatan yang lain, aku tuh harus memilih gitu. Dan akhirnya ketika kuliah emang banyak yang harus nanti dulu deh gitu, karena berpikir maksudnya ada yang lebih prioritaskan, apalagi baru mulai gitu kan. Nah kalau kamu kayak gimana berarti kemarin? Mungkin bisa sharing juga nih sama teman-teman yang juga mau mulai bekerja tapi mungkin masih ada tanggung jawab pendidikannya nih gitu. Ya kalau dibilang milih nggak akan bisa nggak sih Kak? Karena itu kayak dua hal yang emang harus berdampingan, kayak dua hal yang emang aku punya semuanya. Tapi kan waktu itu lulus SMA, aku kayak lagi kacau banget jadwalnya karena syuting kan dari sampai pagi. Aku masih belum kuat untuk melanjutkan kuliah, jadi aku memutuskan untuk gap year dulu gitu. Tapi kalau dikatakan itu nggak akan bisa. Oke. Jadi sekarang kamu mutusin untuk break dulu ya? Belum nanti akhirnya lanjutin kuliah karena sekarang masih adjust dengan jadwal. Oke, emang salah satu keputusan yang menurutku bijaksana sih diambil gitu, daripada dijalanin dua-duanya dengan schedule yang luar biasa, kayak it's very challenging. Dan nggak semua orang bisa melakukan itu, for your information. Dan it's a good decision anyway gitu, supaya emang benar-benar bisa jalan beriringan semuanya dan saling support antara pendidikan dan juga karir. Dan balik lagi tadi Keisha bilang salah satu idolanya adalah Maudy Ayunda, dan menurutku Maudy orang yang amat sangat driven, dan dia tahu how to manage her priority, dan itu kayak proses pelajaran yang panjang sekali buat kita semuanya, teman-teman, khususnya para perempuan yang punya cita-cita, dan ya kan, punya cita-cita di pendidikan, juga mau sukses, juga karirnya juga mau seimbang gitu. So we have a lot of things to do. Oke. Nah sekarang kamu udah marking as a singer, terus juga film juga, series juga, berakting, modeling juga. Sekarang masih jalan nggak modelingnya? Oke. Aku masih, tapi kayak photoshoot aja gitu. Oke, nah setelah kamu jalanin tiga-tiganya nih gitu, mana menurutmu yang akhirnya kok kayaknya hatimu lebih terpatri ya? Disuruh milih lagi nih kayaknya. Mungkin nggak milih, tapi mungkin kayak mungkin akan lebih banyak mendapatkan perhatian dari kamu. Aku paling bingung banget kalau udah ditanyain hal kayak gini. Kakak nggak ada suaranya ya? Halo? Ada. Oh ya ada. Oke. Aman ya. Aman. Sebenarnya kalau disuruh milih, kasarannya kan ya, bahasanya tuh disuruh milih, nggak bisa, karena dua-duanya aku suka banget, tiga-tiganya aku suka banget, aku nyaman banget jalaninnya, aku happy. Tiap kerja ketemu orang baru lagi, terus berjalan proyeknya lama, terus ketemu orang baru lagi. Aku suka banget ngobrol, aku suka banget ketemu orang baru. Jadi aku merasa nyaman semua tiga ini. Tapi kalau disuruh pilih, mungkin lebih ke nyanyi. Karena nyanyi yang membukakan jalan aku nih ke acting. Kalau nggak nyanyi, belum tentu aku bisa. Oke. Jadi kamu tuh nyanyi dulu ya, baru akhir berakting ya? Yes, nyanyi dulu. Oke. Iya, menarik ya. Gitu, walaupun sebenarnya semuanya disukain, tapi memang ada hal yang mau nggak mau harus diprioritasin, yang perhatiannya harus dilebihin, karena emang prosesnya panjang juga, ada proses kreatif dalam rekaman, milih lagu, atau bekerja sama dengan musisi-musisi yang lain. Nah,
ngomong-ngomong tentang sekarang kan zamannya kolaborasi nih, Kay. Kamu ada mimpi atau cita-cita nggak sih pengen berkolaborasi dengan siapa? Cita-cita berkolaborasi. Jadi waktu aku ikut ajang pencarian bakat, aku membawakan sebuah lagu yang mungkin belum banyak orang tahu pada saat itu, dan itu sangat amat booming, kayak semuanya akhirnya mendengarkan lagu itu. Katanya karena aku pengen banget collab sama Virsa Besari. Sama siapa? Virsa Besari. Oh, Virsa Besari. Ya. Yes. Wow. Ya, nggak ada yang nggak mungkin lagi sekarang mah. Sekarang zamannya eranya kolaborasi, cross genre, apalagi dengan media sosial. Mudah-mudahan apa yang kamu harapin bisa terwujud gitu ya, dan pasti dukungan dari teman-teman juga lewat lagunya Keisha, lewat karya-karyanya. Nah, ini dia nih salah satu yang ditunggu-tunggu. Setuju gak sih teman-teman kalau kita dengerin sedikit aja Keisha membawakan lagu Tak Ingin Usai? This is my first time. Yay! Kita coba refnya aja kali ya. Yes. Okay, wish me luck. Jujur ku tak ingin engkau pergi, tinggalkan semua usai di sini. Tak tertahan air mata ini, mengingat semua yang telah terjadi. Ku takkan pun sama seperti aku, tak ingin cinta usai di sini, tapi mungkin inilah jalannya, harus berpikir. Udah. Kita nggak ingin membuat teman-teman yang nonton nangis berjamaah ya malam hari ini. Amin, kan itu gak usah. kita mengobati kerinduan nih, karena kan belum ada gig yang secara langsung lagi ya kan, yang bisa ditonton secara langsung. Tapi di situasi kayak sekarang nih, kayak dimana kayaknya insya Allah kedepannya semakin membaik ya, terkait pandemi. Tadi juga per hari ini Bapak Presiden mengumumkan bahwa tidak lagi mewajibkan penggunaan masker di ruang publik, ya kan? Kayak how do you feel as a performer, sebagai penyanyi? Kalau beberapa dari musisi yang sebelumnya kayak yang paling dikangenin kan manggung di depan banyak orang secara live. So gimana keputusan atau situasi pandemi ini yang berangsur-angsur membaik? Kamu gimana perasaannya? Aku seneng banget dan grateful banget karena akhirnya abis ini bisa nyanyi lagi di depan kalian. Karena selama ini kan cuma live doang, even though ada nyanyi, tapi tetap kayak virtual event. Jadi itu feel-nya kurang dapet banget. Aku nggak bisa ngerasain kalian nyanyi bareng aku, nggak bisa ngerasain lompat-lompat di panggung, keringetan di panggung. Itu kangen banget nonton orang-orang nangis di depan aku gitu. Jadi aku seneng banget kita bisa lepas masker. Udah ada rencana untuk mungkin showcase atau bikin small tour gitu belum sih, Kay? Rencana udah, tapi ya semoga terrealisasikan dalam waktu dekat. Jadi tunggu aja teman-teman. Oke. Nah, untuk mungkin ke depan nih gitu, teman-teman bisa ada update kegiatannya dari Keisha kah, atau mungkin ada upcoming series atau mungkin a tour dan sebagainya? Aku upcoming series sih sebenarnya, karena sekarang lagi reading Jinggaran Senja. Itu dulu udah ada season 1-nya. Semoga kalian termasuk orang-orang yang nonton itu. Jadi ini lagi jalan reading buat prepare series ke season kedua. Oke. Season 1-nya udah, jadi ditunggu season keduanya dan masih proses reading. Syutingnya akan dilakukan tahun ini pastinya ya? Syutingnya bulan depan banget, and also kemarin aku habis syuting film di Semarang, jadi tungguin aja di IG aku buat. Yeay, bakalan ada update-nya pastinya. Terus ada yang bilang please konser ke Malang soon. Kita berharap kok. Iya kan, kita semua berharap banget dengan situasi pandemi ini yang berangsur membaik juga. Pasti akan ada nih kegiatan-kegiatan yang bisa kita saksikan secara langsung. Dan yang pastinya mau ngajakin teman-teman juga untuk kita tetap yuk jaga kesehatan supaya situasi pandemi ini segera berakhir. Kalau yang pengen nonton musisi-musisi favoritnya, mendukung secara langsung,
kita mesti harus disiplin juga nih teman-teman. Oke, terakhir Kay, sebelum kita bye-bye, apa yang mau kamu sampaikan nih khususnya buat penggemar kamu, para perempuan khususnya gitu, karena aku sangat concern sekali gitu dengan perempuan-perempuan Indonesia, yang cowok-cowok juga pastinya gitu ya, yang punya cita-cita dan masih muda. How do you manage, atau ada yang pengen kamu sampaikan buat mereka? Yang pengen aku sampaikan, jangan stuck di zona nyaman kalian, karena itu nggak akan ngebawa kalian kemana-mana. Nggak apa-apa ya, maksudnya kejar apapun yang kalian mau, kejar apapun yang kalian ngerasa itu passion kalian. Aku pernah baca di mana ya, pokoknya passion kalian yang apa, tiba-tiba kayak ting di otak kayak, ih aku pengen nyanyi deh, itu nggak random, tapi it's your call. Jadi tergantung kalian gimana melaksanainnya, merealisasikannya. Jangan stuck di zona nyaman, please keluar dari zona nyaman kalian. Bawa diri kalian yang akan nentuin masa depan kalian kemana, bukan orang lain. Tapi tetap butuh support. Jangan lupa untuk selalu ngobrol sama orang tua, sharing cita-cita kalian apa, karena mereka yang bakal ada di samping kalian, terus support kalian. Dan terima kasih banyak udah terus dengerin Tangin Usai dan terus share ke sosmed kalian sampai ngebawa dia ke trending 17. Semoga makin naik lagi, dan semoga seperti goals aku, bisa nemenin kalian nangis dan bisa ngewakilin hati kecil kalian. Terima kasih. Yeay. Terima kasih banyak Keisha buat waktunya, dan terima kasih buat message-nya, khususnya buat para teman-teman, anak-anak muda yang masih mau berkarya, masih mau punya mimpi, dan yang pasti tadi Keisha bilang jangan stuck di zona nyaman, dan kita pasti punya kesempatan untuk mewujudkan semua cita-cita kita, dan pastinya bangun relasi yang baik khususnya sama keluarga, to create a good support system supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama. Terima kasih sekali lagi Kay waktunya, dan terima kasih buat teman-teman followersnya Keisha yang udah join juga di live Instagram kita hari ini. Jangan lupa nanti akan ada pengumuman buat 4 orang yang beruntung, masing-masing mendapatkan saldo link aja Rp200.000 masing-masing buat 4 orang sekali lagi. Jadi nanti ditungguin aja, dan yang pastinya terima kasih sekali lagi buat Keisha buat yang nonton malam hari ini. Take care, mudah-mudahan apa yang kamu mimpikan, cita-citakan, your goal semuanya bisa accomplish, mau tahun ini tahun depan dan panjang karirnya. Cannot wait to see more achievement dari Keisha pastinya. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu secara langsung, mau lihat penampilannya secara langsung juga nih dari Keisha Lefronka. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi di sharing session berikutnya. Buat teman-teman, jangan lupa untuk follow kalau followers Citoday News, follow akunnya Keisha Lefronka untuk dapat update-nya dari Keisha, dan untuk dapetin informasi berita update di Citoday News. Pamit dulu ya, dah Keisha, thank you. Bye-bye.